Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CP131 Askia Kamila dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI dan K Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan navigasi Odoo. Pertama, kita akan masuk ke web Odoo-nya. Lalu di sini sudah masuk ke web Odoo. Di sini ada tertulis Odoo 16 Askia Kamila. Berarti saya sudah masuk ke web Odoo-nya menggunakan email database saya. Selanjutnya kita bisa langsung ke view chart sendiri. Saya akan memilih modul purchase. Di sini ada list view, ada Kanban view, ada pivot view, lalu ada graph view dan calendar view. View chart sendiri, Odoo menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung menampilkan data dalam bentuk chart dan sebagainya tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Tampilan yang kita lihat sekarang ini adalah tampilan dari list view. List view itu user interface yang menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Selanjutnya ada Kanban view. Kanban view itu user interface yang menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Ini ada tampilan view seperti kartu kecil. Lalu ada pivot view untuk merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung dan menganalisa data. Kita bisa memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada graph view. Tampilan grafik memberikan tampilan grafis dari data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Ini ada pie chart, line chart, dan bar chart. Lalu ada calendar view. Menyediakan garis waktu tampilan jadwal untuk data. Mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan navigasi aktif di developer mode. Kita tinggal ke setting, lalu scroll ke bawah. Ini ada tulisan developer tools. Lalu karena saya sudah mengaktifkan developer mode, seperti ini ada gambar kumbangnya, berarti developer mode-nya sudah aktif. Kalau mau misalnya kita diaktif di developer mode, bisa kita klik, lalu kita aktifkan lagi. Itu. Lalu ada view metadata. Ke view metadata kita bisa memilih modul yang kita inginkan. Saya akan memilih modul invoicing. View metadata untuk mengetahui detail informasi satu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa. Itu fungsi dari view metadata. Kita bisa memilih tanggal klik di sini. Lalu kita bisa klik kumbangnya. Lalu view metadata. Sini kita bisa melihat kapan siapa yang membuat dokumennya, lalu tanggal berapa dokumen yang dibuat, kapan terakhir kali di-update, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan navigasi search view. Untuk search view kita bisa ke modul purchase, lalu tinggal kita
search sini. Bisa search untuk order, vendor, buyer, produk, dan lain sebagainya. Lalu saya akan menavigasi filter. Untuk filter sendiri, karena kita sudah masuk ke modul purchase, kita bisa mengklik sini di filter, lalu order date-nya misalnya September. Nah, berarti tampilan di sini itu di order bulan September semuanya. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan menavigasi group by. Untuk group by kita bisa mengklik vendor di sini. Lalu seperti ini kita bisa lihat nama-nama vendor atau perusahaannya. Group by sendiri menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka tampilan dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan tampilkan hanya salah satu. Seperti ini contohnya. Kita ingin menampilkan vendornya saja. Lalu selanjutnya ada date, format, dan separator. Untuk date, format, dan separator kita bisa ke setting. Lalu kita klik translation, language-nya. Di sini kita akan memilih bahasa Indonesia. Nah, date, format, dan separator itu secara default sebelum dilakukan konfigurasi adalah DD atau YY, yaitu month, day, year. Fungsinya untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu juga bisa mengubah separator. Di antaranya separator untuk nilai uang yang ingin diubah dari titik ke titik koma. Sini seperti ada tulisan date format, lalu ada time formatnya, lalu ada contohnya bisa kita ubah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tentang navigasi Odoo. Semoga yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman sekalian dalam menjalankan Odoo 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.